alaihi wasallam. Khusus nabinya, dokternya pun khusus. Ternyata perayaan Maulid, hiasan-hiasan seperti ini bukan kita yang mengikuti para ulama-ulama dahulu. Ternyata semua para alim ulama, para tokoh-tokoh terdahulu, para tabi'in mengikuti bagaimana Allah yang memuliakan dan mengagungkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, emang Allah merayakan? Ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah fa inna nur al maksun wasir al maknun alladhi qabla al wujud al asya wa ibda'il ardi was sama. Sallu ala nabi Muhammad. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, beri kabar gembira kepada mereka, cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini tersimpan, malam ini akan aku keluarkan ke bumi, sedangkan aku akan menghias langit dengan gemerlapan bulan dan bintang. Kalau kita hias cuman pakai tenda, kita hias cuman pakai sound system, kita hias cuman pakai panggung, Allah menghias langit saat Nabi SAW dilahirkan di dunia ini. Berarti yang merayakan Maulid pertama kali siapa? Siapa? Panitianya ada nggak? Ada, Pak. Ada panitianya. Siapa? Ketuanya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril jadi ketua panitia, diumumin bagi seluruh penghuni langit dan bumi, turun ke bawah, sambut kelahiran Nabi. Panitia bukan? Tugasnya panitia kan ngundang. Betul? Yang ngundang siapa? Allah lewat malaikat Jibril alaihissalam wassalam. Turun. Saat itu dikatakan angin pun nggak ada. Saat Nabi dilahirkan angin nggak ada. Bukan angin nggak ada, angin ada tapi nggak bisa lewat. Kenapa? Penuhnya malaikat saat itu di bumi menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat, ya Allah, mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita mendengar tentang keagungan Nabi, bangga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang bagaimana cerita kisah nabawiyah yang memuliakan Nabi, senang kita terpilih sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketukan dalam hati saya ingin bertanya kepada semua, apakah kita sudah dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita dibuat senang atau kita membuat senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba kita lihat orang-orang dulu, para alim ulama, mereka saat nanti di yaumil qiyamah dengan bangga amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia ini, saat berjumpa dengan Allah diperiksa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi membuka, ngelihat amalan mereka dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan qiyamul lailnya, saat itu juga makin bangga Nabi dengan tersenyum, ya Allah, ini adalah umatku. Bagaimana nasib kita di yaumil qiyamah? Bagaimana di akhir zaman kita nih, yang bikin dosanya seneng, yang mau bikin dosa terus, tobatnya kagak. Begitu kita sampai di hadapan Allah, diperiksa amalan kita, tidak ada amalan yang baik kecuali dosa yang selalu kita bawa di hadapan Allah. Kalau dulu Nabi dilemparin kotoran, Nabi dilemparin batu, di akhir zaman banyak orang yang melemparkan dosa ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Tubna ilallah, minta ampun kita kepada Allah. Taubat kita kepada Allah. Bib, saya dosanya begitu banyak. Lu mau dosa bagaimanapun, taubat tuh pasti akan diterima sama Allah. Bib, saya ngerasa orang yang banyak dosa, seorang orang yang banyak dosa pasti diampunin sama Allah. Ayo, mau nunggu apa lagi? Bib, apakah saya pantas orang saya ini banyak dosa, Bib? Mungkin nggak sih tobat saya diterima sama Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menyatakan, aku mencintai daripada hambaku yang bertaubat kepadaku, kata Allah. Kita dosa banyak baru pengen taubat, dicintain sama Allah.